Saya di sini akan sedikit sharing tentang kehidupan pelajar di Korea dan beasiswanya. Ya apa mungkin di uh, title dari talk show ini tuh tentang beasiswa KAIS. Cuman nih aku nanti selain beasiswa KAIS aku juga akan sedikit memaparkan beasiswa-beasiswa lain yang ada di Korea. Ya biar lebih banyak pilihannya gitu. Oke, mungkin nih sedikit aja Pak tentang saya mau diulang lagi. Dulu saya S1 di KAIS dari tahun 2013 sampai 2017, jurusan Computer Science dan minor di tematik. Kemudian langsung melanjutkan studi S2 di kampus yang sama, 2017 sampai 2019, jurusan Computer Science. Saya juga pernah setelah lulus S2 bekerja di salah satu startup company di Seoul itu selama 4 bulan, dan sebelum kemudian akhirnya bekerja sebagai software engineer di Shopee Singapura dari September tahun lalu sampai saat ini. Ya, kemudian nih saya mau sharing juga apa tentang kehidupan mahasiswa Indonesia di KAIS. Jadi ini apa mungkin bayangan teman-teman apa kayak oh ini apa basic apa scholar di luar negeri kerjanya belajar terus. Sebenarnya nggak juga. Kita juga ada beberapa pesta untuk memperingati beberapa hal yang terjadi di Korea. Misalnya di gambar kiri atas ini, kalau kalian lihat ada strawberry, ada Nutella, itu kita tuh memperingati strawberry party. Jadi tuh di sana kalau musim semi itu biasanya uh, strawberry itu mulai apa? Mulai bermunculan. Jadi tuh kayak orang Korea biasanya memperingati hal ini setelah lama mengalami musim dingin dengan biasanya berkumpul-kumpul bersama teman atau keluarga gitu apa di taman atau segala macamnya sambil makan strawberry gitu. Kemudian di bagian kanan atas ini apa mahasiswa-mahasiswa KAIS yang biasa yang apa yang graduate yang lulus, untuk yang gambar ini kebetulan lulus S2 atau S3, tapi yang lulus S1 juga biasanya ada juga. Ini apa biasanya kayak kita mahasiswa Indonesia ngumpul di halaman graduation hall-nya itu untuk apa kemudian menyelamati para wisudawan-wisudawan ini. Dan bagian kiri bawah sebenarnya sama kayak yang di atas sih apa. Jadi itu kayak setelah kita makan-makan kita foto-foto gitulah intinya. Oke, itu kehidupan mahasiswa Indonesia yang ada di KAIS. Bagaimana dengan mahasiswa Indonesia di Korea secara umum? Itu kita tuh ada semacam organisasi namanya Perpika. Uh, Perpika yang adalah Persatuan Pelajar Indonesia di Korea Selatan. Ini biasanya juga kita tuh ada semacam kumpul-kumpul sesama mahasiswa Indonesia yang di Korea, dan kegiatannya tuh juga macam-macam gitu apa ada ini apa di kiri atas tuh biasanya kita kumpul-kumpul ini apa kumpul-kumpul yang happy happy. Oh, oke. Maaf Kak, share screen-nya. Oh ya nggak apa-apa, ini ada keluar notif sih soalnya apa no longer present. Ya, tadi tiba-tiba ada yang nggak share screen. Mungkin yang lain, tolong jangan tangannya jangan rese ya. Cukup aktifkan kameranya saja. Oke, sekarang udah muncul lagi? Udah kok Kak, udah. Oke. Ya Pak, bagian kanan atas itu ya selain kita kumpul-kumpul senang-senang tuh juga kita kadang-kadang ada berbagi tentang riset. Soalnya mahasiswa Indonesia yang di sana tuh kebanyakan mahasiswa S2, S3 yang kecenderungannya adalah riset gitu. Jadi biasanya ini apa? Mereka sharing gitulah. Kalau kayak yang di gambar ini tuh mengenal penerapan sains di rumput laut. Itu bagaimana cara mengolah rumput laut untuk menjadi makanan atau mungkin obat-obatan kayak gitulah intinya. Nah, terus yang bagian kiri bawah tuh ini apa? Kumpul-kumpul sesama peneliti muda yang ada di Korea Selatan. Nah, selain yang akademik juga kita ada apa kegiatan olahraga bersama itu di bagian kanan bawah ini
ada nama programnya Perpika Limpik. Ini tuh setiap tahun biasanya ada. Gitu apa. Oke, itu untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa Indonesia di KAIS dan juga di Korea pada umumnya. Nah, ini apa untuk selengkapnya bisa dilihat di link ini. Ini apa lengkap lah intinya apa. Kalian mau tahu Perpika tuh pengurus-pengurusnya siapa aja, terus kegiatannya apa aja. Kalau KAIS ini sama juga seperti itu. Nah, mungkin yang kalian tunggu-tunggu, info beasiswa. Nah, beasiswa di Korea itu sebenarnya ada lumayan banyak. Tapi apa yang lumayan terkenal dan banyak orang yang apply itu biasanya 3 ini sih, GKS, Global Korea Scholarship, yang kedua KAIS Scholarship, yang ketiga Professor Scholarship. Oke, mari kita lihat satu-satu ya. Nah, GKS ini kalau teman-teman tahu, itu dulu namanya tuh KGSP, Korea Government Scholarship Program. Nah, sekarang mereka ganti nama, tapi esensinya tetap sama. Ini beasiswanya tuh langsung dari pemerintah Korea. Untuk warga internasional yang ingin menempuh studi di Korea, mau S1, S2, atau S3. Nah, untuk beasiswa ini itu semua penerimanya tuh wajib untuk mengikuti program 1 tahun bahasa Korea dan mendapatkan topik minimal level 3 di akhir program belajar bahasa ini untuk kemudian melanjutkan studinya. Kecuali kalau kalian sudah mendapatkan topik level 5 atau 6 itu biasanya yang program 1 tahun ini kalian nggak usah ikut, nggak apa-apa, langsung masuk universitasnya. Kayak gitu. Topik ini apa itu semacam tes yang terstandarisasi yang diadakan oleh pemerintah Korea untuk mengukur kemampuan berbahasa Korea dari warga-warga internasional. Atau enggak orang Korea yang sudah lama tinggal di luar negeri dan mereka ingin menuntut ilmu di Korea lagi, biasanya mereka harus mengambil tes topik ini dan kemudian nanti setiap univ tuh ada beda-beda sih sebenarnya requirement levelnya. Cuman kalau untuk yang program GKS ini minimal level 3. Nah, application prosedurnya ini mungkin kalian bisa lihat langsung di websitenya, nanti saya akan memberikan websitenya itu. Secara garis besar seperti ini ya. Untuk yang undergrad itu biasanya mereka rilis announcement-nya itu bulan September. Jadi misalnya kalian pengen apply untuk tahun 2022, nanti kalian tunggu sampai September 2021 untuk kemudian dilihat kayak persyaratannya apa, terus habis itu bagaimana cara mendaftarnya dan segala macamnya. Ini aku saranin kalian langsung aja datang ke websitenya, soalnya setiap tahun kemungkinan ada sedikit perubahan gitu jadi untuk graduate student untuk yang mau apply S2 3 itu udah bulan Februari. Ntar kalian coba aja lihat-lihat kalau misalnya tertarik sama datnya itu nanti diseleksi sekitaran bulan ini Oktober sampai November, Maret sampai April untuk yang graduate. Nah, nanti hasilnya itu keluar nih bulan Juni untuk graduate dan bulan Januari untuk undergrad. Nah, kalau kalian dinyatakan lulus, nanti tuh kalian akan sampai di Korea kira-kira akhir Februari untuk undergrad atau akhir Agustus untuk graduate, yang kemudian akan dilanjutkan dengan belajar bahasa selama 1 tahun. Nah, ini semacam nominal beasiswanya. Ini, satu Korean won itu sekitar 12 rupiah. Jadi ini untuk yang, tapi ini untuk yang mungkin kalian fokusnya ke yang living allowance ini. Undergraduate itu kalian dapat 800.000 Korean won dan graduate dapat 900.000 Korean won. Nanti akan ada tambahan lagi, misalnya kalian sudah mendapatkan topik level 5 atau 6, itu kalian bisa claim. Nanti setiap bulannya akan dapat tambahan ini 100.000. Persyaratan untuk beasiswa GKS ini tuh kalian merupakan warga Korea dan sehat secara fisik dan mental untuk dapat tinggal di luar negeri dalam rentang waktu yang lama. Dan ini usia yang harus diperhatikan, 25 tahun untuk undergrad dan 40 tahun untuk graduate.
ini apa indeks prestasi terakhir itu 80%. Jadi misalnya kalau maksimalnya 4 ya sebisa mungkin coba di atas 3,2 misalnya seperti itu. Tapi meskipun di bawah itu juga nggak masalah gitu Pak. Mungkin kalian bisa menguatkan aplikasi kalian di tempat yang lain, misalnya pengalaman organisasi atau kalau kalian sudah pernah meriset misalnya, itu kalian bisa sertakan juga misalnya kayak gitulah. Oh ya, dan juga ini harus diperhatikan juga nih, jadi kalian harus sudah beres apa studi kalian pada saat kalian apply. Jadi itu nggak bisa apa ya namanya, misalnya kalian masih semester 8 terus apply, itu langsung apa biasanya langsung ditolak sih sama di pihak apa admission committee-nya. Nah, terus dari situ nih linknya untuk syarat-syaratnya mungkin bisa dilihat di sini. Nanti mungkin moderator bisa sharing apa slide-nya nanti biar sekalian para peserta bisa langsung melihat secara langsung gitu apa syarat-syaratnya apa. Ini untuk yang beasiswa GKS. Nah, ini apa beasiswa KAIS Scholarship, ini beasiswa yang dulu saya dapatkan. Ini untuk high scholarship itu dia ada keuntungannya itu adalah kalian nggak perlu belajar bahasa Korea sebelum memulai course. Jadi tuh kalian datang ke Korea langsung mendarat di KAIS, enggak, maksudnya bisa langsung datang ke KAIS dan langsung mengikuti program pembelajarannya. Jadi itu nggak ada terbuang waktu 1 tahun. Tapi kalau misalnya kalian pengen belajar bahasa Korea ya kalian juga bisa gitu apa, tapi itu belajarnya disambi gitu apa, sambil belajar kuliah juga belajar untuk bahasa Korea kayak gitu. Nah ini periode aplikasinya ini apa sekarang tanggal 25 Desember ya apa, jadi tuh kalau kalian mau apply buat yang tahun 2021 nih, yang buat anak-anak SMA atau anak S1 yang baru awal-awal masih pengen untuk mencoba aplikasi ke luar negeri, ini bisa deadline-nya ini diperhatikan nih apa Januari tanggal 8 untuk aplikasi dan dokumen dan juga recommendation letter. Ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini untuk apa? Ini tuh untuk secara garis besarnya. Dan apa ini untuk yang late application. Jadi tuh misalnya nih kalian kelewat untuk aplikasi yang ini, itu kalian sebenarnya masih bisa apa untuk aplikasi KAIS periode yang ini gitu. Ya. Nah ini dokumen yang dibutuhkan. Mungkin kelihatannya agak sedikit lebih banyak dari yang GKS. Karena ini apa, soalnya KAIS itu dia kan medium belajarnya bahasa Inggris. Jadi tuh mereka ingin memastikan kalau anak-anak yang keterima di KAIS itu memang yang sudah mumpuni dalam bahasa Inggris. Ini apa, jadi tuh ada beberapa hal yang harus kalian lengkapi. Ini form aplikasi. Nah, ini surat rekomendasi itu sebenarnya pas dulu saya apply tuh mereka butuhnya 2. Cuman nih kayaknya untuk sekarang kayaknya mereka butuhnya cuma 1. Terakhir saya cek sih butuhnya cuma 1. Tapi mungkin kalian bisa cross check lagi ke website KAIS-nya. Terus ini apa profil SMA. Jadi kalian mungkin bisa minta ke kepala sekolah atau TU untuk biasanya kan tiap sekolah tuh ada tuh apa kayak pamfletnya kayak menerangkan ya apa SMA. Kalau dulu saya SMA Lab School tuh dikasih tahu lah SMA Lab School tuh sekolah privat bla 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 kayak gitu. Nah, sebisa mungkin enggak sebisa mungkin harus berbahasa Inggris. Kalau misalnya profil sekolah kalian pakai bahasa Indonesia, kalian bisa menerjemahkan. Kayaknya kalau yang ini nggak perlu pakai penerjemah tersumpah sih. Jadi bisa kalian terjemahkan sendiri, kemudian kalian kirimkan. Sekalian disertakan juga aslinya gitu. Nah, ini rapot sekolah selengkapnya. Maksud selengkapnya ini adalah pada saat kalian apply, misalnya nih apa, kalian apply pas kelas 3 SMA semester 1. Berarti kan rapot kalian adanya tuh nilainya yang kelas 10 sama kelas 11 doang kan. Nah, itu aja yang submit. Karena nanti pada saat kalian keterima di sana tuh akan diminta lagi gitu apa, yang lebih lengkapnya apa sampai kelas 12 juga. Dan ini juga khusus untuk rapot sekolah kayaknya ini harus pakai penerjemah tersumpah sih apa. Jadi harus benar-benar ditranslate sama orang yang sudah tersertifikasi itu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima nih tes Inggris.
Itu kalau kalian ngambil TOEFL atau IELTS, ini siapa? Aku saranin sih ngambilnya dua yang pertama sih, TOEFL sama IELTS. Nah, tapi ini apa, khusus untuk tahun 2021 ini karena lagi COVID, kalau lagi masa pandemik, jadi mereka nggak mengharuskan kalian untuk ngambil ini, TOEFL sama IELTS. Nah, untuk berikutnya tes terstandarisasi ini apa, ada macam-macam sih, apa, ada SAT, A-level, UN. Kalau kalian udah punya nilai UN, itu bisa langsung dipakai. Sama sertifikat lomba internasional ini juga kalian bisa sertakan kalau ada. Ini aku lupa siapa ini, apakah untuk masa pandemi ini tetap diharuskan atau bisa bisa ditiadakan, tapi ya mungkin kalian bisa cek langsung. Kemudian scan paspor, terus surat pernyataan dukungan finansial. Ini nanti tuh ada di form aplikasinya sih, kalian nanti tinggal isi, tinggal checklist kayaknya ya. Nah, terus ini kalau kalian ada penghargaan dan prestasi, kalian sertakan aja semua yang kalian punya ya itu. Nah, ini cara aplikasinya ini apa ya, kalian mengunjungi ini website ini, terus habis itu ikuti prosedurnya dan membayar biaya pendaftaran. Ini antara 80.000 Korean won atau 80 US dollar. Itu untuk yang undergrad. Kemudian ini yang graduate, ini juga beasiswa yang aku dapatkan juga. Ini sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih sama yang undergrad gitu apa. Aplikasi periodenya tuh cuman ada dua doang, apa, yang early sama late, jadi nggak ada yang regular. Yang early ini tanggalnya ini apa 8 Desember sampai 31 Desember itu apa untuk penerimaan di fall 2021. Late itu nanti bulan Maret sampai bulan April tuh bakal ada pengumuman tambahan, nanti kalian bisa cek tanggal persisnya berapa. Mereka soalnya belum mengumumkan tanggalnya berapa sih. Nah, dokumen yang dibutuhkan itu kurang lebih sama sih, apa, ada surat apa online application, terus ada surat rekomendasi. Nah, kalau yang ini tuh butuh dua. Jadi ini apa, ini aku tulisin lebih diutamakan dari dosen. Jadi tuh ini apa, jadi kan ada beberapa misalnya dari kalian yang habis S1, terus habis itu kerja dulu misalnya setahun atau 2 tahun, kemudian apply S2. Tuh kalian kalau mau mendapatkan surat rekomendasi dari employer kalian itu tidak masalah gitu, apa itu juga diterima, tapi minimal satu harus ada dari dosen kalian pada saat kalian menjalani program studi S1. Terus habis itu indeks prestasi, ijazah, terus hasil tes Inggris ini juga sama. Nah, resume ini formatnya bebas. Yang penting nih resumenya yang menerangkan kalian tuh riwayat pendidikannya apa, terus pengalamannya apa. Pengalaman ini nggak cuma sebatas pengalaman studi, apa misalnya pengalaman organisasi atau pengalaman misalnya sertifikasi yang mungkin di luar dari program studi S1 kalian, itu juga bisa disertakan. Nah, cara aplikasinya sebenarnya mirip sih, apa benar-benar sama persis, biaya pendaftarannya juga sama, tapi ada tambahan satu, ini sebenarnya optional sih. Kalian kalau misalnya nggak menjalankan yang terakhir ini juga nggak apa-apa. Tapi ini sangat disarankan untuk terlebih dahulu mengontak profesor yang bidang risetnya sesuai dengan minat. Jadi misalnya kalau aku dulu computer science, bidang minat aku machine learning. Itu aku dulu kayak ngecek lah di website computer science itu profesornya yang mana aja yang bidang risetnya ada machine learningnya, kemudian dilihat profil univnya, profil labnya. Habis dilihat profil labnya, kemudian dilihat ini fokusnya lagi ini itu. Nah, kalau waktu itu aku menemukan yang menarik itu di tentang robotics gitu, jadi langsung kontak profnya. Nah, biasanya dari situ tuh biasanya nanti dari halo ya, jadi tuh ntar profnya mungkin ada yang bilang, oh maaf nih lab kita lagi penuh mahasiswanya, jadi nggak menerima yang baru. Atau enggak, kalau misalnya mereka berminat, mereka bisa mendeklarasi, oke, aku berminat untuk ngambil kamu sebagai mahasiswa di lab saya, misalnya kayak gitu. Nah, setelah ada itu nanti kalian
tetap harus apply, tapi ntar di tab yang ada tab nanti namanya profesor yang diminati, itu kalian bisa nulis nama profnya. Nah, tapi kalau misalnya di step yang terakhir ini itu misalnya jelek-jelek banget, profnya nggak ada yang mau gitu tetap aja apply nggak apa-apa, tapi tabnya ya dikosongin aja gitu dengan dikosongin tuh tandanya kamu membuka diri untuk profesor-profesor semua yang ada di KAIS itu, di jurusan yang kalian apply tentunya itu, uh, nanti ini kalau ada profesor yang berminat untuk merekrut kamu sebagai mahasiswanya itu nggak masalah nanti tuh langsung bakalan kalian bisa diterima, dan nanti kalian bakal tahu nama profnya siapa yang bakal rekrut kalian itu pada saat kalian masuk sampai di KAIS. Itu cara aplikasinya. Nah, yang terakhir ini beasiswa profesor. Beasiswa profesor ini sebenarnya ini simplifikasi dari yang tadi KAIS scholarship, cuman ini benar-benar mereka ini hanya untuk yang berminat melanjutkan program studi ke grad school, which is antara S2 atau S3. Nah, ini biasanya tuh kontak langsung ke prof yang bersangkutan. Nah, lain dari yang tadi beasiswa KAIS, kalau beasiswa KAIS itu kan kalian harus apply ke website segala macam. Kalau ini tuh biasanya dengan kontak profnya bilang oke, saya terima kamu. Biasanya situ ntar ada wawancara segala macam. Nah, udah habis itu basically kayak gak ada lagi yang perlu dilakukan. Kalian cuman perlu kayak berkomunikasi sama profnya lah. Biasanya profnya tuh ntar nanya oh ya nih saya butuh dokumen ini itu biasanya untuk apply visa buat kamu gitu misalnya. Nah, lowongan ini biasanya banyak terjadi di laman kampus masing-masing. Yang saya terakhir tahu tuh ITB tuh biasanya mereka ada lowongan-lowongan beasiswa kayak gini sih gitu. Nah, atau enggak bisa dilihat di website ini, perpika.kr, kategori bea loker beasiswa. Ini di website Perpika tuh mereka biasanya ada mencantumkan banyak beasiswa yang ada di Korea. Misalnya ini mungkin aku bisa buka dulu ya. Oke. Ini bisa dilihat nggak website yang aku lagi buka sekarang? Bisa, Kak. Oke. Ya, contohnya nih, misalnya yang pertama Master Scholarship di Kyungsung University, Department of Civil Engineering. Nah, ini nanti tuh ada macam-macam lah, ini full scholarship, ini profnya ini, terus research interestnya ini, background eligibility itu biasanya kalian majornya dari civil engineering atau enggak structure analysis. Nah, yang mungkin kalian perlu perhatikan biasanya ini bagian ininya nih. Ini jadi tuh kalian harus menyertakan CV, terus habis itu studi plan. Ini study plan aku agak kurang tahu bagaimana, mungkin bisa langsung kontak si orang ini Audia Winiar Savitri ini. Nah, terus ini transcript certificate of education. Ya nih basically kalau kalian ada yang mau ditanyakan bisa langsung tanya ke contact personnya. Soalnya biasanya contact person ini itu yang delegasikan oleh profnya untuk merekrut beberapa mahasiswa Indonesia yang berminat untuk belajar di Kyungsung University ini. Ini yang pertama. Terus dari situ nih ada juga dari di Sogang University. Ini requirements. Oh ya, ini juga ini kadang-kadang emang agak sedih, tapi ya itulah harus diperhatikan juga nih pengennya yang cowok. Terus dari situ oh ya, ini kayaknya ya tapi ini ada tapi ini ya untungnya ada dibilang ini kalau misalnya tidak termasuk dalam requirement ini. Jadi misalnya untuk yang perempuan tapi pengen dapat scholarship ini, langsung kontak aja nih orangnya. Nanti orangnya tuh mungkin antara bisa nawar ke profnya atau mungkin ntar ada peluang beasiswa lain yang kalian bisa apply juga kayak gitu. Itu oh ya, tapi ini juga perhatiin ininya juga startnya kapan ya Pak. Jadi itu aja sih. Yang lain-lain juga banyak. Oke. Ya, itu aja kayaknya. Oke. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Kak atas materinya. Nah, kita langsung masuk aja ya Kak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom komentar dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaan, atau bisa juga dengan raise hand. Oke, sebelumnya saya juga ingin tanya nih Kak. Oke. Bentar, dari saya sendiri mau tanya, nah mungkin dari kakak ada nggak sih tantangan terbesar kakak selama kuliah di KAIS itu? Oke, ya. Tantangan terbesar sebenarnya ini siapa dulu lumayan culture shock sebenarnya. Karena ini kita kalau misalnya di Indonesia kan biasanya kayak kalau belajar ya sampai ada jam malamnya gitu kan, biasanya kayak sampai jam 11 atau jam 12 terus habis itu tidur gitu. Nah kalau di Korea itu tuh mereka ini semangat belajarnya sangat amat kencang. Jadi itu kayak bahkan sampai jam 3 pagi tuh kayak perpustakaan itu masih terang. Itu jadi itu kayak kayak semacam Ambis gitu Kak ya? iya semacam itu. Iya, tapi mungkin bisa dilihat juga kayak Korea kan memang terkenal mereka perkembangan teknologinya sangat pesat kan. Ya mungkin itu salah satu faktornya itu sih. Jadi itu kayak mau nggak mau jadi kayak terbawa gitu jadi itu ya pas yang semester 1 2 mungkin memang lumayan susah untuk ngatur jamnya. Soalnya itu kayak pengaruh, tapi itu kayak setelah waktu berjalan tuh kayak udah mulai menemukan lah kayak pace-nya tuh bagaimana gitu, kayak uh, yang lebih cocok gitu untuk diri sendiri gitu jadi tuh ya kadang-kadang aja mungkin kayak jam tidurnya tetap stabil kayak gitulah, tapi di satu sisi yang lain juga belajarnya nggak ketinggalan sama mahasiswa-mahasiswa yang lain. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua soal ini makanan. Soalnya di Korea tuh karena mayoritasnya non muslim kan, jadi untuk untuk cari makanan halal itu lumayan sulit. Jadi itu kayak itu lumayan challenge juga. Tapi ini setelah beberapa waktu setelah di sana tuh udah mulai bisa lah kayak tahu makanan ini bisa dimakan gitu. Soalnya kadang-kadang mereka tuh nggak menyertakan label halal tapi sebenarnya tuh nggak ada jualan babi dan segala macamnya. Misalnya kayak gitu sih. Itu ya kayaknya yang paling besar dua itu sih. Iya, bener banget kultur shock. Sama mungkin yang ketiga ini pertama kali jauh dari keluarga untuk waktu yang lama. Itu sempat homesick sih beberapa bulan, tapi ya alhamdulillah bisa diatasi gitu dengan waktu itu sih video call bareng keluarga misalnya kayak gitu. Kalau mengenai homesick sih nggak harus luar negeri Kak, di beda kota aja itu bisa. Benar-benar. Kalau itu emang udah kayak bawaan, kalau mungkin kayak anak yang jauh dari orang tua seperti itu sih Kak. Nah bener. Ini udah ada yang bertanya. Oh iya. Mungkin ada bentar. Dari Khair Nurul Hisan. Nah mungkin dari Khair Nurul Hisan bisa diaktifkan mikrofonnya sama kameranya untuk bertanya. Kalau kameranya tidak bermasalah dan mikrofonnya baik-baik saja. Gimana? Kak Khair bisa? Kalau begitu saya bacakan aja ya Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Bentar. Ya. Kak, kalau daftar beasiswa ke KAIS biasanya syaratnya ada apa aja? Oh, ya tadi sebenarnya di slide udah ini sih katakan, tapi ini mungkin aku mungkin bisa pinpoint beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Itu yang pertama kemampuan berbahasa Inggris.
Jadi apa? Soalnya di KAIS itu kan semuanya pakai bahasa Inggris ya untuk media pembelajarannya. Jadi media pembelajaran, media komunikasi semuanya. Jadi itu sangat ditekankan untuk bisa bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikasi TOEFL atau IELTS. TOEFL minimal 83. TOEFL-nya harus yang internet based, yang langsung ada di website ITS-nya, sama atau enggak IELTS. IELTS ini sebenarnya bisa milih sih antara IDP atau British Council. Itu minimal 6,5. Tesnya itu ini siapa? Mungkin aku kasih tahu tesnya, format tesnya itu nanti ada 4 macam tes. Yang pertama listening, yang kedua reading, yang ketiga speaking, yang keempat writing. Jadi itu rata-ratanya harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh KAIS. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin ijazah. Kalian harus sudah lulus pada saat apply. Itu tapi kalau beasiswa KAIS sih kayaknya ini siapa mereka belum perlu ijazah. Jadi itu kalau kalian udah semester terakhir atau semester mereka akan nanya sih ekspektasi lulusnya kapan. Jadi ekspektasi lulusnya harus sebelum masa KAIS ya. Dua itu aja sih. Untuk sisanya mungkin bisa langsung dilakukan. Oke. Nah, ini ada lagi Kak pertanyaan dari Kak Arya Sabta Putra. Kak Arya Sabta Putra bisa diaktifkan mikrofonnya? Gimana? Halo Kak Arya? Mungkin jaringannya juga bermasalah Kak. Kalau begitu saya bacakan aja. Oh iya, nggak masalah. Nah, ini pertanyaannya gini Kak. Bagaimana perjuangan Kak Bifan untuk mendapatkan beasiswa di Korea? Terus boleh dong Kak kasih tips dan trik supaya saya bisa lolos beasiswa nanti. Terima kasih. Oh iya, perjuangan dapat beasiswa. Jadi yang pertama itu ini siapa cari info. Paling penting kayak misalnya nih kalau sekarang udah pengen banget, oh aku pengen dapat beasiswa di Korea. Nah itu apa tadi tuh dengan slide yang tadi aku share tuh bisa dilihat lagi lah apa GKS. Oh ini apa syaratnya ini itu. Nah minimal syaratnya harus kalian penuhi dulu. Apa dibilang apa? Oh iya nih apa IP minimal 80% itu dipenuhi dulu. Atau terus habis itu nilai bahasa Inggris. Oh TOEFL harus minimal 83 itu dulu yang di. Pokoknya semua yang ada di poin-poin itu harus kalian checklist dulu semuanya. Nah setelah kalian sudah mendapatkan semuanya itu nanti di online formnya tuh ini apa mereka tuh jadi tuh sebenarnya nggak ada semacam kayak tes yang kayak SBMPTN gitu loh apa yang tuh ada kayak hari tertentu yang kalian harus datang terus dari situ dites kemampuan IPA kalian kemampuan matematik itu mereka udah nggak ada ya mereka nggak ada yang kayak gitu instead mereka tuh ntar ada semacam apa form aplikasi yang isinya tuh ntar esai sebenarnya. Jadi tuh esainya tuh yang nanti kalian diminta untuk mendeskripsikan kalian tuh kenapa tertarik banget untuk belajar sains. Misalnya itu yang untuk beasiswa S1 sih. S1 tuh pertanyaannya seingat aku ada 5 sih. Nah, mungkin kalian bisa langsung cek di website-nya. Soalnya tuh tiap tahun ada perubahan sedikit-sedikit misalnya. Ya apa, pokoknya intinya kalian mendeskripsikan sebagai the future scientist itu ya kayak gitu. Nah untuk yang S2 atau S3 tuh biasanya ntar esainya tuh tentang ini apa kalian harus elaborate harus meringkas nggak meringkas maksudnya harus mendeskripsikan secara detail tapi ringkas itu pengalaman riset kalian terus habis itu kalian research interestnya di mana terus habis itu kenapa kalian tertarik untuk riset terus habis itu pengalaman-pengalaman yang menurut kalian menguatkan posisi kalian sebagai calon researcher yang kuat misalnya kayak gitu untuk yang graduate school itu siapa nah terus perjuangan yang lain itu ya itu siapa kayak banyak
nanya-nanya senior yang sudah di KAIS misalnya, biasanya kayak bagaimana cara mereka kayak secara khususnya biar bisa diterima di sana misalnya. Terus dari situ juga dilihat kayak esainya tuh biasanya kayak dicarinya apa. Biasanya mereka tuh nyarinya ini siapa? Orang yang benar-benar sangat passionate dengan science. Jadi tuh itu yang harus kalian tunjukkan juga gitu kalau kalian tuh orangnya percaya diri dan memang berbakat untuk research misalnya kayak gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Kak. Nah, ini ada lagi nih Kak yang tanya banyak banget. Nah, ini dari Muhammad Miftah. Izin bertanya, beasiswanya sudah termasuk tempat tinggal asrama atau apartemen di Korea Kak? Sebenarnya tergantung beasiswanya sih. Kalau yang beasiswa KAIS sama beasiswa profesor itu mereka biasanya cuma mengcover ini pokoknya mereka tuh kayak ngasih duitnya. Oke, ini apa? Oh ya, by the way tadi belum ngasih tahu nominal beasiswanya. Kalau yang untuk KAIS undergrad itu dia sebulan dapat 350.000 Korean won. Jadi itu sebenarnya jauh lebih sedikit dari beasiswa yang kalian dapatkan kalau kalian ambil yang GKS. Tapi untuk yang beasiswa S2 itu ini siapa? Biasanya tuh tergantung lab. Tapi yang aku dengar kebanyakan ya kira-kira sebulan tuh 1 juta won atau 1,1, pokoknya tuh sekitaran segitulah. Beasiswanya itu tuh kayaknya belum termasuk tempat tinggal sih, tapi tempat tinggal di sana nggak perlu khawatir, soalnya biasanya tuh mereka lumayan murah sih ya, soalnya kayak mereka tahu lah kayak mahasiswa kan biasanya duitnya juga nggak banyak kan, jadi nggak di-charge secara berlebihan juga gitu. Itu kalau yang di KAIS tuh kalau nggak salah tempat tinggal sebulan misalnya 100.000, itu kayak gitu sih. Beasiswa kan 350.000. Nah tapi itu 350.000 tuh baseline sih. Mungkin kalian di sana bisa nyari misalnya part time job atau part time job di international office misalnya, itu nanti dapat tambahan duitnya lumayan juga gitu. Jadi nggak terlalu masalah lah harusnya untuk yang ini. Nah kalau misalnya selain asrama, apartemen, biasanya ini siapa? Apartemen tuh yang tinggal di luar KAIS itu tuh orang-orang yang graduate student sih. Soalnya biasanya mereka kan pemasukannya lebih banyak dari yang undergrad. Kalau yang undergrad biasanya di dalam asrama aja sih. Ya. Oke, terima kasih Kak. Nah, ini ada lagi nih Kak, dari Kak Intan Safitri. Mungkin Kak Intan Safitri bisa diaktifkan mikrofonnya untuk bertanya langsung. Halo Kak Intan, gimana? Apakah bisa? Halo Kak. Iya. Izin bertanya ya. Kalau misalkan standar IP buat beasiswa S2 itu berapa? Terus peluang masuk beasiswa buat S2 itu berapa persen? Terima kasih. Ya. Di sana tuh sebenarnya ini sih standar IP itu agak kurang tahu sih, soalnya tuh kayak biasanya tuh mereka juga ngelihat profil univnya gitu-gitu juga terus habis itu biasanya mereka lihat tuh ini lebih ke pengalaman riset kalian sih. Jadi misalnya meskipun kalian IP-nya misalnya dari 4 itu dapatnya 3 gitu atau 3,1, atau mungkin menurut kalian lumayan rendah, tapi kalau kalian bisa back up dengan misalnya pengalaman research atau enggak interest research kalian lumayan kuat tuh dalam artian ya kalian tuh bisa mengelaborasi, kalau bisa mendeskripsikan secara detail kalian tuh ntar risetnya mau misalnya dulu kayak aku tuh aku pokoknya riset pengen machine learning, pengen mengeksplor teori-teori yang berlaku dan kemudian mau mengembangkan teori yang baru misalnya kayak gitu. Itu mungkin itu akan bisa menutupi kalau misalnya IP kalian nggak terlalu bagus.
Kalau IP kalian lumayan bagus itu lebih bagus lagi gitu apa. Tapi ini siapa mereka lebih menekankan sebenarnya ke research statement kalian sih. Jadi untuk IP asal kayaknya di atas 3 itu it's okay. Kalau di bawah 3 pun juga nggak masalah, apply aja. Dan peluang untuk keterima kalau S2 itu sebenarnya ini siapa tergantung dari profesor sih. Jadi ya bisa dibilang tuh kayak ibarat nyari kerja sih. Jadi kayak meskipun misalnya IP-nya bagus gitu apa tapi profnya lagi nggak mau terima, biasanya ntar di rolling gitu loh ke prof yang lain misalnya. Atau enggak kalau misalnya pun IP kalian nggak terlalu bagus tapi prof kalian tertarik banget nih sama kalian, itu bakal tetap keterima gitu. Jadi untuk berapa persennya kayaknya nggak terlalu bisa dijawab dengan detail soalnya tiap tahun berbeda tergantung situasi dan kondisi kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Gimana Kak Intan? Apakah bisa terjawab? Oke, makasih Kak atas jawabannya. Ya, sukses ya. Nah, ini ada lagi nih Kak dari Kak Sayid Muhasin. Mungkin Kak Sayid juga bisa mengaktifkan mikrofonnya. Halo Kak Sayid. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya. Sebelumnya tadi kan saya masuknya agak telat ya, jadi kurang tahu udah disampaikan apa belum. Tapi saya mau bertanya, untuk jurusan di KAIS itu ada apa aja ya kira-kira? Kira-kira untuk jurusan bidang ekonomi itu ada apa enggak ya untuk S2-nya? Terima kasih. Oke, ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Oh ya, tadi sebenarnya emang belum di-share untuk itunya. Sebenarnya untuk itu ini siapa mereka tuh set by set itu jurusannya emang fokusnya sebenarnya sains sama teknologi aja sih. Untuk yang ekonomi mungkin yang paling dekat itu adalah jurusan BTM, Business Technology and Management. Untuk S2-nya ada juga siapa jurusan itu apa, mungkin bisa langsung dicek. Nah tapi kalau misalnya pun memang itu nggak sesuai dengan minat, bisa apply ke beasiswa GKS. Nanti bisa di state lah apa, cari univ yang ada di sana. Banyak juga kok univ lain yang nggak kalah bagusnya dengan KAIS untuk yang jurusan IPS ini. Misalnya SNU tuh kampus paling top di Korea. Ya apa, SNU sama KAIS ya mirip-mirip lah. Tapi kan kalau KAIS itu cuma sains teknologi, kalau SNU itu mereka semua merangkap semua sih. Jadi bisa dicek untuk beasiswa GKS ini. Itu ya itu aja. Untuk ya. Gimana Kak? Apakah terjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Ya. Oke. Nah ini ada lagi nih Kak dari Kak Baby Aulin Kurniawan. Mungkin Kak Baby juga bisa diaktifkan mikrofonnya dan on cam. Halo Kak Baby, gimana? Apakah bisa? Oke, kalau begitu saya bacakan kembali aja Kak. Nah, kalau COVID begini, apakah programnya masih berlaku Kak? Oke. Iya Pak, masih kok. Mereka masih buka pendaftarannya sebenarnya. Justru dengan adanya COVID ini tuh mereka ini ada beberapa persyaratan yang awalnya diharuskan jadi nggak harus ada. Misalnya kayak tes Inggris itu dulu diwajibkan pokoknya harus ada menyertakan sertifikat TOEFL atau IELTS, tapi sekarang karena COVID sebenarnya mereka tahu siapa, karena COVID ini kan susah juga kan, kita kayak mau keluar rumah aja tuh kayak kayak takut juga kan, kayak nanti tertular segala macam, jadi tuh pada memilih di rumah kan, kayak mau tes kayak gini agak susah lah. Jadi itu mereka menyadari hal itu dan memberikan keringanan gitu. Tapi untuk urusan misalnya rate penerimaannya bagaimana itu aku agak kurang tahu sih apakah ada yang berubah gitu dari adanya COVID ini atau nggak ada COVID. Tapi kalau dibilang
program yang masih berlaku itu masih berlaku, mereka masih menerima mahasiswa sampai sekarang. Tenggat deadline-nya bisa langsung dicek di website-nya ya. Oke, terima kasih Kak. Nah, ini ada lagi nih Kak, dari Kak Vini Octavia. Kalau semisal tidak punya prestasi tapi aktif di kampus, bisa dapat beasiswa nggak Kak? Ini tergantung siapa, S1 apa S2 atau S3 gitu. Sebenarnya ini siapa, kita kadang-kadang bilang nggak punya prestasi, tapi sebenarnya kita tuh hanya nggak ngelihat aja gitu apa itu sebenarnya sesuatu yang mungkin bisa menjadi tolak ukur untuk kalian diterima atau enggak gitu. Jadi kalau saran aku sih ini apa, semua kegiatan, semua hal yang kalian pernah lakukan, misalnya atau enggak ada volunteering segala macam, masukin aja. Perkara diterima atau enggak nanti tuh sebenarnya itu tergantung sama admission committee sih. Kayak apakah, soalnya ini apa, aku tuh bukan di bagian komite jadi kayak nggak terlalu tahu juga apa kayak pertimbangan mereka tuh biasanya apa gitu. Tapi ya itu apa, semua atribut positif yang kalian punya kalian masukin aja semuanya gitu apa. By chance ya mungkin bisa diterima, mungkin enggak gitu apa ya, who knows gitu kan. Yang penting berusaha dulu. Nah, ini ada lagi nih Kak. Selama Kakak dari Kak Khoir Nurul Hisan lagi, selama Kakak di sana ada yang rasis gitu nggak Kak? Kan banyak gitu biasanya. Ya sebenarnya dibilang rasis tuh enggak terlalu kentara sih. Cuman ini apa, biasanya orang Korea tuh mereka kalau kita yang muslim tuh lumayan sulit untuk bergabung, soalnya kan budaya kultur yang mereka bangun di sana tuh ini apa, suka jalan bersama, minum alkohol, makan babi misalnya kayak gitu. Nah biasanya tuh apa, untuk kegiatan-kegiatan kayak gitu kan yang muslim nggak bisa ikutan kan. Jadi itu siapa, lumayan susah untuk hal-hal yang kayak gitu. Tapi ini siapa, ada beberapa juga yang pengertian. Jadi itu sebenarnya semua tergantung ke orangnya masing-masing sih apa. Kalau aku dulu kebetulan sih ada dapat beberapa temen orang Korea, orang internasional, tapi kebetulan apa orang Indonya juga komunitasnya lumayan kuat, jadi nggak terlalu kesepian. Ya itu siapa ya, nanti sampai sana ya bisa ngeliat lah apa kayak dipilih lah apa, oh ini apa, ini kayaknya bisa nih apa, dia toleransinya tinggi segala macam, atau enggak mungkin mereka mau berteman sama kita ya out curiosity, misalnya oh Islam tuh kayak gimana misalnya, atau enggak ya itu buat yang muslim sih. Kalau yang non muslim kayaknya nggak terlalu masalah, soalnya apapun bisa ikut. Ya mungkin masalahnya minum alkohol doang sih, soalnya kan kayak masih agak tabu gitu kan kalau di Indonesia ya. Tapi ya itu siapa, dibilang rasis enggak siapa, cuman ya itu apa, dengan adanya keterbatasan dari kita tuh mungkin terbatas juga, misalnya nggak semua event Korea bisa kita ikutin atau gitu-gitu. Oke, bener banget Kak. Intinya kita harus juga pandai-pandai sih Kak, kayak semisal karena kan lingkungan juga bisa mempengaruhi gitu Kak. Benar. Ini dari Kak Anissa Nurlaila nih Kak. Mungkin Kak Anissa bisa diaktifkan mikrofonnya. Terima kasih Kak. Maaf Kak, izin bertanya. Apakah misalkan saya ingin lanjut ke S2-nya, apakah universitas S1-nya itu kita dipertimbangkan secara administrasi nggak sih Kak? Misalkan nih, kan saya S1-nya di swasta, apakah itu bisa mengurangi nilai atau gimana Kak? Mohon Gitu. pencerahannya. Ya, sebelumnya kalau boleh tahu swastanya apa ya? Di Kebumen sih Kak, kecil. Oke. Sebenarnya ini siapa? Ya mungkin akan ada sedikit disadvantage, soalnya kan mereka tuh kayak nggak ada tes gitu kan. Biasanya tuh mereka kayak kalau ngelihat oh ini apa anaknya dari UI, ITB gitu, biasanya langsung bypass. Nah, tapi jangan berkecil hati dulu. Kamu bisa ini apa sebenarnya, makanya tadi tuh aku bilang kontak dulu profnya.
dibilang apa, nah dengan kontak profnya itu kamu kan kayak langsung komunikasi pribadi gitu loh sama dianya. Jadi itu ntar meskipun kamu bukan dari univ yang terkenal atau ya univ negeri lah gitu apa, tapi itu bisa gitu apa, peluang selalu ada dengan apa berkomunikasi ya, intinya membangun networking lah intinya gitu ya. Nanti tuh profnya ya mungkin apa kalau tertarik untuk rekrut kamu ya mungkin dia akan bertanya lebih lanjut lah gitu apa, kamu minatnya apa kayak gitu-gitu, atau kan ntar ada misalnya interview segala macam gitu sih. Di sana seingat aku anak Indo ada sih beberapa kayak dia dari ada satu anak Riau gitu kayak Universitas Riau gitu sih keterima di KAIS apa S2 ya gitu sih. Jadi ini apa tetap ada peluangnya ya, mungkin harus ada inilah apa, harus ada mengambil extra step dengan kontak prof yang bersangkutan. Oke. Aduh. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Intan Safitri. Tanya, Kakak pernah ketemu idol nggak di sana? Ini banyak banget aku dapat pertanyaan kayak gitu di sana. Ini siapa? Ketemu langsung nggak pernah sih. Cuman ini apa? Jadi tuh KAIS tuh tiap spring tuh dia ada spring festival gitu. Nah tuh biasanya kayak mereka mendatangkan artis-artis gitu apa. Aku inget banget apa dulu pas kalau kalian tahu apa acara Mnet Countdown itu pernah diadain di KAIS sekali. Jadi itu apa kayak kesempatan nonton konser gratisan. Itu iya, jadi itu ya itulah apa Mnet Countdown, terus dari situ ada juga apa pas Spring Festival tuh biasanya artis-artis tuh pada diundang gitu apa ke univ. Waktu itu yang kebetulan datang ke aku tuh pernah apa EOE ada, terus habis itu Exit, terus apa Gfriend, Twice tuh pernah datang semua ke KAIS. Ya itu siapa sebenarnya kalau dibilang apa positifnya di sana tuh ya kesempatannya nggak cuma belajar mulu gitu apa, tapi ada ya cuci mata dikit lah apa dengan ngelihat konser-konser gratisan. Iya apa biasa kan konser mahal kan kayak harganya berapa jutaan rupiah, misalnya ini gratisan misalnya kayak gitu. NCT. Aduh, cuci mata, ya Allah. Tapi ya ini siapa kalian kalau ke sana apa jangan menganggap apa kayak dunia seindah drama Korea itu. Kayak apa soalnya kalau drama kan kelihatannya kayak Korea tuh wah indah gitu kan, tapi ya sampai sana ya siap-siap lah. Yang penting jangan salah niat aja, Kak. Benar. Niatnya ya, taunya sampai sana malah cari idol kan kayak gitu. Iya, sampai sana pengennya apa nyari idol malah dicarinya sama kompetitor. Semuanya cantik-cantik nggak, Kak? Ya Allah. Ditagih ntar apa nih risetnya gimana. Aduh. Tapi tenang apa maksudnya nggak se ekstrim itulah apa, tapi ya tetaplah kalian kalau misalnya nanti pun sampai di Korea terus itu kan ibaratnya kalian kayak membawa nama Indonesia kan, jadi ya itulah apa berusaha sungguh-sungguh gitu apa menunjukkan bahwa Indonesia tuh juga bisa gitu apa nggak kalah dengan negara-negara yang lain kayak gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Kak ya. Pertanyaan terakhir paling ujung ini sekarang. Nah, ini dari Kak Wijaya Ahmadi. Nah, pertanyaannya gini. Untuk daftar S1 di Korea, tips yang paling ditekankan agar keterima saat apply beasiswa KAIS gimana ya, Kak? Pertama, checklist yang tadi aku share itu semuanya harus dicapai dulu. Sertifikat TOEFL misalnya harus ada. Terus dari situ tes center standarisasi. Itu kalau kalian nggak punya, bisa ditanyakan ke KAIS bagaimana itunya. Misalnya kayak SAT sama ACT itu kan kebanyakan kayak ada di kota-kota besar kan kalau di Indonesia kayak di Jakarta, di Yogyakarta atau di Surabaya misalnya kayak gitu apa. Mungkin tuh jauh dari kalian jadi agak susah. Mungkin tuh itu kalian bisa komunikasikan ke admission committee bagaimana solusinya. Atau enggak kalau kalian misalnya nih udah lulus S1, udah lulus SMA, terus kalian ada ya semacam ambil gap year setahun, itu nilai UN kalian tuh juga bisa dipakai untuk
aplikasi KAIS itu. Nah, kemudian yang paling ditekankan itu sebenarnya esai kalian sih. Jadi itu ntar di aplikasinya tuh kalau kalian lihat formnya ntar ada kayak semacam esai 5 pertanyaan. Nah, nanti di 5 pertanyaan itu kalian harus bisa mendemonstrasikan diri kalian dengan profil yang kuat. Itu bahwa kalian pantas sebagai researcher, kalian confident, kalian punya semangat juang yang tinggi untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan kalian hadapi pas di KAIS. Gitu. Oke, terima kasih Kak atas semua jawabannya dan materinya pada malam ini. Nah, saya akan sedikit memberikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Kakak. Nah, kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Kak Vivan, diantaranya berapa beasiswa yang di Korea, diantaranya ada GKS, Global Korea Scholarship, ada KAIS Scholarship, ada Professor Scholarship. Nah, untuk GKS sendiri itu merupakan beasiswa langsung dari pemerintah Korea untuk warga internasional yang ingin menempuh studi S1, S2, S3 di Korea. Nah, ada pun persyaratannya diantaranya peserta bukan merupakan warga negara Korea, secara fisik dan mental untuk dapat tinggal di luar negeri, maksimal 25 tahun untuk undergraduate dan 40 tahun untuk yang graduate. Nah, telah menyelesaikan studinya pada saat periode aplikasi, dan yang terakhir meraih nilai minimal 80% dari jenjang sekolah yang terakhir. Nah, mungkin sebelum masuk di penghujung acara, mungkin dari Kakak bisa sedikit memberikan closing statement untuk para peserta seminar online pada malam ini. Oke. Ya nih sebenarnya aku ada ngeliat satu pertanyaan nih kayaknya ya nih aku tahu siapa Q&A udah berakhir, cuma nih kayaknya lumayan penting siapa untuk diketahui. Jadi nggak apa-apa Kak, apa kalau aku jawab ini pertanyaan satu aja. Ya, ini dari Mbak Faisal Yusi atau Mas, maaf. Ini S1-nya nggak relate dengan S2 itu nggak apa-apa. Banyak kok yang kayak gitu sebenarnya. Misalnya S1-nya jurusan fisika, S2-nya teknik sipil, itu no problem. Asalkan kamu bisa mendemonstrasikan mendemonstrasikan bakat riset kamu dengan optimum. Itu aja sih intinya. Ya, itu aja. Dan untuk pesan dan kesan ini siapa? Kalian kalian harus semangat kalau misalnya mau apply beasiswanya, soalnya itu ntar bakal kelihatan gitu di application form kalau misalnya kalian tuh memang niat atau enggak gitu cara. Nah terus dari situ misalnya nih formnya tuh makanya kayak kalian harus sudah lihat dari lama biar punya banyak waktu lah intinya untuk kayak ngejawab nih esainya kira-kira harus dijawab seperti apa, misalnya kayak gitu. Dan juga misalnya kayak kalian ada guru bahasa Inggris atau apa gitu, mungkin bisa diminta tolong gitu kayak nih kira-kira bahasa Inggrisnya udah benar atau belum, misalnya kayak gitu gitu. Minimal grammar harus oke lah Tapi kalau Korea ini sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir, soalnya mereka kayak nggak terlalu ngelihat sih kayak perfect. Bahasa Inggris kalian nggak harus perfect gitu asal yang kalian ingin sampaikan itu benar-benar tersampaikan gitu, kayak oh ya ini aku nih sangat passionate di science gitu dan elaborasikan passionate-nya kenapa. Misalnya dulu pas SMA itu ngelihat berbagai macam tumbuhan misalnya, dan aku tertarik gitu untuk mempelajari ini tanaman ini manfaatnya gitu, misalnya kayak gitulah. Itu kalian harus benar-benar deskripsikan gitu, pokoknya menunjukkan kalau kalian tuh memang benar-benar sangat amat passionate di science. Itu yang pertama. Terus yang kedua jangan minder dulu. Misalnya nih kayak beberapa mungkin tadi kayak ngerasa ini aku dari univnya nggak terlalu bagus segala macam, itu buang jauh-jauh pikiran itu. Pokoknya kalian apply aja gitu, perkara lulus pertama perkara keterima atau enggak, yang penting kan kalian sudah berusaha gitu kan. Dan itu selalu ada jalan lah intinya kalau kalian mau berusaha. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, perhatikan baik-baik syaratnya.
kalau bisa semua syarat yang wajib memang harus dipenuhi. Cuman untuk syarat yang tidak 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 harus ada, kalau bisa itu dipenuhi juga untuk menambahkan nilai plus. Itu aja sih yang mau aku sampaikan. Oke, terima kasih Kak atas closing statement-nya. Nah, ini dari kami ada sedikit kenang-kenangan untuk Kakak. Mungkin operator bisa tolong ditampilin. Iya, oke. Ayo, yang lain. Kalau begitu saya hitungin sampai 3. Boleh gaya bebas, nggak apa-apa. Nggak harus formal-formal. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Kita bisa mengepalkan tangan. Ayo semuanya, biar seragam. Saya ganti dulu bentar. Oke, semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Iya. Terima kasih juga kepada Mbak yang telah membantu mensukseskan acara ini dari webseminar.id, info.seminar.nasional, dan hmi.cabang.com.fb. Nggak terasa kita sudah masuk di penghujung acara. Saya selaku moderator dan juga mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas pada malam ini, mohon maaf jika ada salah kata. Nah, buat teman-teman, selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Minum sirup dengan selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Arigato. Terima kasih semuanya.